Hai, halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edi Sugianto, founder dari NAX DNA Institute of Quantum Mind Technology, www.naxdna.com. Bila dalam episode kemarin Anda telah mengikuti panduan meditasi gelombang cinta, maka sekarang izinkanlah sekali lagi saya memandu Anda untuk fokus pada dahsyatnya energi syukur. Sahabat, coba julurkan kedua tangan Anda ke depan, sejajar dengan muka. Lalu perhatikan tangan kanan baik-baik. Perhatikan ujung jari tangan kanan Anda. Apa yang terjadi dengan penglihatan kita terhadap tangan kiri? Menjadi tidak jelas, bukan? Tetap julurkan dengan posisi yang sama. Pindahkan pandangan, fokuskan ke kiri baik-baik. Apa yang terjadi dengan penglihatan kita terhadap tangan kanan? Menjadi kabur, bukan? Ya, betul sekali. Sahabat, adalah wajar jika seseorang memiliki beberapa harapan dalam hidupnya. Tapi dengan begitu, kita akan merasa terlalu banyak yang harus dilakukan, tetapi sangat sedikit waktu yang ada. Maka fokuslah. Konfusius, seorang filsuf dunia yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan moralitas, pernah berkata, seseorang yang mengejar 2 ekor kelinci tidak akan menangkap 1 ekor pun. Coba bayangkan, mengejar 1 ekor kelinci saja sudah cukup sulit. Apalagi kita mengangankan mendapatkan 2 ekor. Sudah jelas? Bila kita sedang berada di situasi serupa, walaupun bukan kelinci yang kita incar, kita harus berkonsentrasi pada satu tujuan. Setelah berhasil mendapatkannya, barulah kita berusaha untuk meraih yang kedua. Hal ini berlaku juga pada saat kita sedang ingin meraih mimpi-mimpi kita. Jika kita memiliki mimpi yang besar dan harapan akan pencapaian hidup yang lebih baik, biasanya banyak sekali hal yang ingin kita capai. Tapi, apakah kita akan pernah mewujudkan semua harapan itu dengan waktu kita yang terbatas ini? Jadi, bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah belajar relaksasi. Ya, panduan meditasi yang saya berikan ini hakikatnya adalah sebuah latihan
Bagaimana kita melatih relaksasi kita? Kita belajar merelaksasikan tubuh dan pikiran. Jadi meditasi yang saya berikan ini bukanlah sebuah ajaran dari agama tertentu, dari sebuah ritual tertentu, bukan ya. Ini adalah sebuah hal yang ilmiah saja, bagaimana kita belajar merelaksasikan tubuh dan pikiran dengan panduan seorang mind navigator, yang dalam hal ini saya yang akan memandu Anda memasuki alam-alam relaksasi Anda, menurunkan gelombang otak Anda dari beta menuju alpha dan hingga menuju theta. Ya, relaksasi ada hal yang pertama yang harus kita pelajari. Sahabat, jangan panik dan jangan merasa terlalu bersemangat ingin melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Bangkitkan rasa percaya diri dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki untuk meraih tujuan. Sangatlah penting untuk melihat segala sesuatu melalui sebuah perspektif. Dan ingat bahwa segala yang baik yang kita miliki dalam hidup ini datang melalui suatu proses dan butuh waktu untuk mendapatkannya. Saat keadaan tidak berjalan dengan semestinya, bukan berarti itu karena kita tidak melakukan apa-apa untuk berusaha. Tidak jarang, sesuatu yang tidak diharapkan dan yang tidak kita rencanakan malah membawa kebaikan bagi usaha kita meraih tujuan. Jika kita berusaha secara konstan, istiqomah, dan fokus, maka keadaan akan mendukung usaha kita. Cara yang kedua adalah berjalan di jalur yang tepat. Dengan berjalan di jalur yang tepat, maka kita akan mencapai kemenangan. Kita tidak akan menang dengan cara apapun selain dengan melangkahkan kaki kita. Artinya, seperti sebuah lomba lari, kita tidak akan bisa meraih impian selain dengan berusaha di jalur atau di jalan yang tepat untuk mewujudkannya. Pertandingan tidak akan kita menangkan hanya dengan melakukan lompatan jauh dari garis mulai ke garis akhir. Yang harus kita lakukan memang berlari, langkah demi langkah. Setiap langkah akan membawa kita mendekati garis finish. Jadi, mimpi kita memang harus diwujudkan dengan cara yang serupa. Lakukan usaha dengan tidak terburu-buru. Langkah demi langkah, maka kemenangan akan menyambut kita. Memang, kunci utama untuk bisa fokus adalah konsentrasi. Memiliki banyak mimpi yang ingin diraih bukan hal yang buruk, justru sebaliknya. Dengan mimpi-mimpi itu, kita akan bisa menjalankan hidup dengan penuh perjuangan, penuh semangat. Hanya saja, putuskanlah apa yang menjadi impian terbesar dalam hidup. Apa yang menjadi passion Anda? Apa yang menjadi panggilan jiwa Anda? Apa yang membuat Anda begitu bergairah untuk meraihnya? Dan berkonsentrasi serta fokuslah untuk mewujudkannya. Tetaplah pada jalur yang bisa membawa kita menuju kemenangan. Seperti layaknya hidup seorang manusia, banyak godaan dan halangan yang merintangi kita untuk sampai di garis akhir. Itulah gunanya untuk tetap fokus. Jangan jadikan sebuah rintangan, apalagi godaan, menghentikan usaha kita. Tapi berusahalah lebih keras lagi dan fokuslah. Fokus akan membuat hal-hal buruk tidak ada artinya dibandingkan kemenangan yang akan kita raih. Jika kita
memang menginginkan kemenangan, maka kita harus fokus pada seseorang yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan kita. Siapa dia? Ya, dialah diri kita sendiri. Janganlah terlebih dahulu mencari bantuan kepada orang lain untuk membuat kita sukses. Tapi yang paling penting, jangan juga menyalahkan orang lain dari ketidakberuntungan atau kegagalan yang kita dapatkan. Sifat suka menyalahkan orang lain akan membawa kita kepada keadaan tidak berdaya dan tidak mandiri. Mungkin kita bisa merasa sedikit lebih lega dengan menyalahkan orang lain, tapi sudah jelas tidak mungkin dapat membawa kita ke kesuksesan bila kita terus merasa tidak bahagia dan selalu menyalahkan situasi. Kita tetap harus fokus pada diri sendiri dan apa yang dapat dilakukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Terakhir, cobalah untuk fokus dalam melakukan sesuatu hal. Satu tujuan terbesar yang ingin diraih, tidak peduli sebanyak apapun hal yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita hanya bisa melakukan satu hal untuk hasil yang sangat maksimal. Multitasking bukan berarti melakukan banyak pada saat yang sama. Arti sebenarnya dari kata itu adalah memiliki keahlian yang membuat kita bisa melakukan manajemen waktu dan menyelesaikannya dengan baik. Apapun yang sedang kita lakukan saat ini, fokuslah. Berilah setiap energi yang dimiliki untuk melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara kita untuk lebih efektif dan meraih hasil yang baik. Sahabat yang luar biasa, tetaplah berusaha, fokus pada hal yang kita inginkan dan kita akan mendapatkannya. Sahabat, keluhan dan rasa syukur, dua hal ini tidak akan berkumpul pada ruang yang sama di dalam hati dan pikiran kita di saat bersamaan. Salah satu pasti ada yang kalah dan terpinggirkan, dan rasa yang lainnya akan dominan di dalam hati dan pikiran kita. Mengeluh adalah sesuatu yang sudah tua, mungkin seumur dunia, umum dijumpai, dan mungkin memang diciptakan seperti itu. Tapi mengeluh mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah sesuatu yang crazy. Banyak hati pernah kecewa, sedih, kehilangan, hancur, kekurangan, dicaci, dicerca, dizalimi, dikhianati, kecelakaan, terasing, gelisah, kehilangan, pengkhianatan, hak yang terampas, penghinaan, rezeki yang sempit, putus asa. Ya, itulah segudang kalimat mengandung arti menyakitkan. Namun sahabat, ingatlah, tulis keluhanmu di pasir agar mudah dihilangkan ombak. Utarakan keluhanmu kepada Sang Pencipta. Demikian kalimat yang sering didengar sebagai inspirasi untuk mengusir kesedihan agar tidak berakhir dengan keluhan. Sahabat, tentu ada lingkungan yang membuat kita bahagia sehingga kita tidak mengeluh. Namun ada juga suatu lingkungan yang membuat kita tidak bahagia sehingga kita menjadi mengeluh. Namun, menyalahkan lingkungan sepenuhnya karena ketidakbahagiaan kita dan membuat kita selalu mengeluh, itu sesuatu yang tidak adil. Kebahagiaan bisa digali dari dalam diri sendiri, begitu kata orang bijak. Seperti komputer yang bisa diklik. Setiap kisah ada akhir, setiap keadaan akan berubah. Yang enak maupun yang tidak enak.
It's a matter of time. Itu hanya soal waktu. Jadi apa perlunya mengeluh dan menyebarkan keluhan pribadi yang membabi buta sampai menuliskannya di forum umum semacam dalam status Facebook misalnya? Mengapa tidak kita klik saja perasaan kita dengan hati penuh rasa syukur dengan semua karunia yang diberikan Allah? Pikiran manusia memiliki kekuatan magnet yang mampu menarik berbagai energi di alam semesta dan mewujud menjadi sebuah realitas, mewujud menjadi sebuah kenyataan, materi ataupun benda nyata di alam nyata di dalam kehidupan manusia itu. Baik berupa kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan. Tapi juga bisa berupa penyakit, penderitaan, musibah, kegagalan, dan lain-lain. Pikiran sadar yang bersifat positif akan menarik semua energi positif dari alam semesta dan akan mewujud menjadi kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, juga kesuksesan hidup bagi manusia tersebut. Pikiran yang negatif akan menarik semua energi negatif yang ada di alam semesta dan akan mewujud menjadi berbagai penyakit, penderitaan, musibah, dan juga kegagalan. Sahabat, dengan lebih fokus pada rasa syukur, maka kita akan merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Dan ketika kita telah sadar akan nikmat Allah tersebut, maka kita akan merasakan sebuah gelombang dahsyat dari nikmat Allah yang terus-menerus melimpah dan mengalir di dalam kehidupan kita yang ternyata tiada habisnya dan tiada batasnya. Betul-betul luar biasa dahsyatnya energi syukur. Baiklah, kita kembali lagi. Kita akan mulai memasuki sesi meditasi keajaiban syukur. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa dengan saya di sesi yang lain, dan sampai jumpa dengan saya di pelatihan-pelatihan langsung yang saya bawakan. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi dengan saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.